hati-hati membeli makanan karena mengandung lambang-lambang kekristenan. Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Oke, ada apa dengan kue ini? Bapak Ibu semuanya, pembahasan kita di kali ini saya menampilkan produk ini menjelaskan bahwa di lambang ini ya, di kue ini ada mempunyai lambang, salah satunya lambang dari Kristen. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, lambang ini ya digunakan pada saat perang salib. Itu perisainya. Terus ada juga lambang ini digunakan oleh jubahnya pendeta. Bapak Ibu biar paham, lihat di sampingnya yang saya tampilkan. Terus di balik lambang ini ya, kalau kita lihat ada beberapa sih. Beberapa lambang seperti lambang bintang Daud. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat lambang bintang Daudnya di sampingnya. Tuh. Terus yang di atas salib ini ya, salib ini ada di bawahnya yang kayak bulat, tengahnya tulisan produknya. Di situ kalau kita lihat ini adalah lambang Illuminati, memang cross satanik ya. Ini kue. Aduh. Kalau kita melihat apa yang dikerjakan oleh Ustadz PI ini, di mana dia mengambil produk dari Oreo ya, lalu kemudian dia mengatakan di sana ada lambang salib, ada lambang bintang Daud, dan ada lambang iluminasi. Jadi katanya ini memang sesuatu yang kecil sih, tapi ya berpengaruh kan begitu. Kalau kita melihat apa yang dibuat dalam Oreo ini, sebenarnya tidak ada tanda secara khusus yang mengatakan bahwa itu salib. Dan dikatakan bahwa salib itu juga dipakai di jubahnya pendeta. Dengan kata lain, yang mau dikatakan itu adalah bahwa produk makanan ini identik dengan kekristenan. Yang menjadi pertanyaannya seperti ini. Kalaulah misalnya produk makanan itu identik dengan kekristenan atau buatan Kristen, apakah kemudian kalau Anda memakannya maka Anda akan menjadi kafir? Kalaulah misalnya produk itu adalah benar produk Kristen, apakah kemudian iman kita menjadi berkurang kualitasnya? Kan tidak juga. Masih ada juga lambang-lambang lain yang kalau mau dicocokologi itu akan menjadi sama seperti itu. Misalnya logo ambulan, itu kan juga kan seperti lambang salib. Misalnya juga lambang rumah sakit, seperti juga lambang salib. Bahkan ada lambang penjumlahan, itu juga kan seperti salib. Bahkan ada juga yang lebih nyata lagi, tiang listrik. Tiang listrik itu juga bentuknya mirip dengan salib. Lah kalau kemudian karena mirip atau karena bentuk yang sama, apakah kemudian kita menjadi antipati ataukah kita kemudian menjadi takut, iman kita akan tergerus? Apakah karena lambang-lambang saja lalu kemudian kita menjadi kafir atau kita kemudian agama kita terganggu? Kan tidak. Kalau dimirip-miripkan atau kalau dicocokologikan akan banyak hal yang bisa dicocokologi. Tetapi apapun itu produknya, mau makanan ataupun barang, tergantung dari sisi pandang kita atau cara kita melihat. Kalau segala sesuatu kita kaitkan dengan agama dan kita hubung-hubungkan dengan agama, maka semuanya itu bisa menjadi tidak sesuai dengan agama kita. Dan kalaulah misalnya kita mengikuti pola pikir misalnya supaya kita terbebas dari lambang-lambang agama. Orang Kristen hanya pakai produknya buatan Kristen. Orang non-Kristen hanya boleh pakai produknya buatan non-Kristen. Apakah itu menjadi sesuatu yang baik?
Bukankah itu akan menyusahkan diri kita sendiri? Untuk masalah barang saja pun kita mengkaitkannya dengan agama. Untuk masalah makanan saja pun kita mengkaitkannya dengan agama. Padahal kan tidak serumit itu. Ya kalau memang misalnya seperti kami ya, ada sebuah produk makanan yang memang itu bukan buatan Kristen, kami terima saja. Yang penting sebelum kami makan, kami doakan supaya makanan itu mendatangkan berkat, kesehatan, dan sukacita. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Mengapa kita harus takut dengan produk makanan yang bukan dibuat oleh agama kita? Kalau kita punya iman yang kuat, kalau kita yakin dengan iman kita, makanan apapun tidak akan menggoyahkan iman kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.